Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu termasuk orang yang beruntung. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita sehingga kita tetap dalam keadaan iman dan Islam, dan insyaallah kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya ingin berbicara dengan sabar. As-sabru jamilun, sabar itu indah. Ya. Nah, dalam Al-Quran banyak perintah Allah tentang sabar. Yang antara lain yaitu yang pertama, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Disebut dalam surah Al-Baqarah 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, sini maksudnya hendaklah kamu selesaikan segala urusan kamu dengan berpegang senjata sabar dan salat yang dilaksanakan dengan ikhlas karena Allah. Menghadirkan perasaan tunduk seakan-akan berdiri di hadapan Allah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar, yaitu mengikuti segala perintahnya, menjauhi larangannya, dan menggunakan sabar dan salat sebagai jalan untuk mencapai keberhasilan, insya Allah. Kemudian dalam surah Al-Baqarah 153 disebutkan Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, jadi artinya jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penguat untuk menegakkan agama dan membelanya, untuk menghadapi musibah, untuk menghadapi ujian dalam kehidupan. Sabarlah senjata kita. Bersabarlah, kuatkan jiwa, berpegang teguh, yakinlah Allah akan mengeluarkan kita dari segala kesulitan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Dan insya Allah, Allah akan menolong orang yang sabar dan mengabulkan doa mereka. Orang yang memperoleh pertolongan Allah pasti tidak ada yang bisa mengalahkan. Jika Allah yang menolong, tidak ada yang bisa mengalahkan. In tansurkumullah fala ghaliba lakum. Yang berikutnya adalah Allah menguji orang beriman. Karena itu bersabarlah. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah 155 dan 156 serta 157 yang bunyinya walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Artinya wala nabluwannakum bisyai'in al-khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfusi was samarat, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit khauf, ketakutan, wal ju', kelaparan, wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, wal anfusi, dan jiwa, was samarat, dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, qalu, dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kemudian Al-Baqarah 157, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Allah, karena mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, Allah memberi cobaan kepada hambanya dengan satu ketakutan, mungkin ketakutan terhadap musuh, bencana hidup, misalnya kurang harta, gagal panen, dan lain-lain. Zaman Nabi saat hijrah, mereka meninggalkan harta bendanya. Ini juga suatu ujian yang sangat berat. Nah, mungkin juga diuji dengan meninggalnya saudara, anak, suami, atau istri. Pada saat ujian yang berat ini, kita disuruh sabar menerima segala ujian, dilarang berkeluh kesah. Ya, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita kepunyaan Allah dan akan kembali kepada Allah. Orang yang sabar, ia akan mendapat ampunan dan pujian serta rahmat dari Allah. Ya. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya. Dan juga mereka diberi rahmat, ketenangan, ketabahan jiwa. Ya. Juga ia akan mendapat petunjuk dan hak yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian orang yang sabar itu menderita kesusahan, kesukaran, bersabar ketika tertimpa penyakit atau kehilangan harta, dan sabar sewaktu melawan musuh dalam peperangan. Mereka inilah orang yang benar dan orang yang bertakwa. Maka Allah akan menolong dan mengabulkan doa mereka, insyaallah. Ya. Nah, makna sabar di sini adalah sabar menderita kesukaran, sabar melaksanakan perintah Allah, sabar menjauhi larangan-larangannya dan perbuatan maksiat, sabar dalam berjihad fisabilillah, dan sabar dalam berinfak. Kemudian dijelaskan juga dalam surat Ali Imran 142, sabar adalah salah satu cara menuju surga. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Nah, ini sabar adalah salah satu cara kita menuju surga. Ya, orang yang berjihad, berjuang, berusaha di jalan Allah dengan sebaik-baiknya, dan bersabar atas segala kepahitan hidupnya, termasuk juga sabar dalam kekalahan perang, melawan musuh untuk meninggikan kalimat Allah. Ini termasuk kategori kesabaran. Ya. Nah, mudah-mudahanlah kita termasuk orang yang sabar, dan insyaallah la'allakum tuflihun. Kalau kamu sabar, maka kamu termasuk orang yang beruntung. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih. Dikurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.